Turki, sebuah negara yang kaya akan sejarah, keindahan alam, dan masakan yang lezat. Dari zaman kerajaan hingga berdirinya Republik Turki, merupakan kisah yang kaya tentang peradaban, penaklukan, dan transformasi budaya. Berikut adalah gambaran singkatnya. Kerajaan dan kekaisaran kuno, wilayah Anatolia yang dikenal sebagai Asia Kecil, pada zaman kuno merupakan rumah bagi beberapa peradaban seperti Hittite, Frigia, Lydia, dan Bizantium. Peradaban-peradaban ini mengembangkan masyarakat yang maju dengan mencapai pencapaian yang mencolok dalam arsitektur, hukum, dan tata pemerintahan. Pemerintah Romawi dan Bizantium, Anatolia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi pada tahun 330 Masehi ketika Kaisar Konstantin mendirikan Konstantinopel yang kini kita kenal dengan nama Istanbul sebagai ibu kota baru. Setelah pembagian Kekaisaran Romawi, Konstantinopel menjadi pusat Kekaisaran Bizantium yang bertahan selama lebih dari 1 milenium hingga penaklukan Ottoman. Invasi Turki Seljuk. Suku-suku Turki dari Asia Tengah, terutama Seljuk, berimigrasi ke Anatolia secara bertahap mendirikan kontrol atas wilayah tersebut. Pertempuran Maziker pada tahun 1071 merupakan titik balik penting yang menyebabkan Turkifikasi terhadap Anatolia. Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman muncul sebagai kekuatan penting di Anatolia, kemudian berkembang ke Eropa Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium dan dimulainya pemerintahan Ottoman. Kekaisaran mencapai puncaknya di bawah Sultan Sulaiman yang agung pada abad ke-16. Kemunduran dan modernisasi. Pada abad ke-19, Kekaisaran Ottoman menghadapi konflik internal dan tekanan eksternal dari kekuatan Eropa. Reformasi Tazimat yang dimulai pada pertengahan abad ke-19 bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi dan hukum kekaisaran. Namun, ketegangan internal tetap ada. Revolusi Turki Muda dan Perang Dunia I. Revolusi Turki Muda pada tahun 1908 bertujuan untuk mengembalikan konstitusi Ottoman dan memodernisasi kekaisaran. Namun, Perang Dunia Pertama menjadi bencana bagi Ottoman, menyebabkan kekalahan mereka dan membubarkan kekaisaran. Perang Kemerdekaan Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, Gerakan Nasional Turki berperang melawan kekuatan pendudukan dan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Setelah kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I dan Perjanjian Sevres berikutnya, Atatürk menerapkan reformasi besar-besaran untuk memodernisasi Turki dan mensakralisasi institusi-institusinya. Membentuk dasar negara Turki modern. Transisi dari kerajaan ke republik melibatkan perubahan sosiopolitik yang mendalam, menandai pergeseran Turki dari kekaisaran yang multietnis menjadi negara bangsa modern dengan identitas nasional yang jelas. Menurut perkiraan terakhir sebelum tahun 2022, jumlah penduduk Turki adalah sekitar 82 hingga 83 juta orang. Adapun luas wilayah Turki adalah sekitar 783.356 km persegi yang tersebar di wilayah persimpangan Eropa dan Asia,
menempati semenanjung Anatolia dan sebagian kecil Eropa Tenggara atau semenanjung Trakia. Anatolia juga dikenal sebagai Asia Kecil, merupakan sebagian besar wilayah Turki dan terletak di Asia Barat. Semenanjung Trakia, bagian Eropa dari Turki, terletak di sebelah barat Selat Bosporus, dipisahkan dari Anatolia oleh Laut Marmara dan Bosporus. Mata uang resmi Turki sendiri adalah lira Turki, yang disingkat TRY, yang dimana 1 lira memiliki nilai tukar sekitar 520 rupiah. Namun, perlu diingat bahwa nilai tukar mata uang bisa berubah secara cepat dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik. Turki sendiri berbatasan dengan 8 negara, yaitu Yunani dan Bulgaria di barat laut, Georgia di timur laut, Armenia, wilayah eksklave Nakhchivan di Azerbaijan, dan Iran di timur, serta Irak dan Suriah di selatan. Turki dibatasi oleh 4 lautan, yaitu Laut Aegea di barat, Laut Mediterania di selatan, dan Laut Hitam di utara. Laut Marmara memisahkan Turki Eropa dari Turki Asia. Letak geografis negara ini menjadikan jembatan penting antara Eropa dan Asia. Turki memiliki iklim yang bervariasi, tergantung pada wilayahnya. Bagian barat daya Turki memiliki iklim Mediterania, dengan musim panas yang panas dan kering, serta musim dingin yang lembab. Di bagian tengah Turki, iklimnya lebih kontinental, dengan musim panas yang panas dan kering, serta musim dingin yang dingin dan bersalju. Di bagian timur laut, iklimnya lebih dingin, dengan musim panas yang pendek dan musim dingin yang sangat dingin. Turki memiliki topografi yang beragam, mulai dari pegunungan hingga dataran rendah. Pegunungan Taurus dan pegunungan Pontus membentang sepanjang bagian utara dan selatan negara itu. Di tengah terdapat Anatolia Tengah dan sebuah dataran tinggi yang luas dengan Danau Van yang terletak di sebelah timur. Puncak tertinggi di Turki adalah Gunung Ararat dengan ketinggian sekitar 5.137 meter di atas permukaan laut. Gunung Ararat terletak di wilayah timur laut Turki, dekat perbatasan dengan Armenia dan Iran. Gunung Ararat sendiri memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang penting. Dianggap oleh beberapa orang sebagai tempat di mana perahu Nuh berlabuh setelah banjir besar. Sementara itu, titik terendah di Turki adalah Danau Van yang terletak di Provinsi Van di wilayah timur. Permukaan Danau Van berada di sekitar 1.646 meter di atas permukaan laut. Danau Van adalah danau terbesar di Turki dan merupakan destinasi wisata yang populer di wilayah tersebut. Turki adalah negara dengan keberagaman etnis yang besar, dengan mayoritas penduduk adalah orang Turki. Namun, ada juga minoritas etnis seperti Kurdi, Arab, dan Las yang memperkaya keragaman budaya negara tersebut. Bahasa resmi Turki adalah bahasa Turki, namun ada juga bahasa-bahasa minoritas yang digunakan di wilayah-wilayah tertentu, seperti bahasa Kurdi, bahasa Arab, dan bahasa Las. Turki memiliki adat istiadat dan etika yang penting dalam interaksi sosial, misalnya memberikan salam dengan ramah, menjaga sopan santun, dan menghormati orang yang lebih tua adalah nilai-nilai yang dihargai. Turki memiliki tradisi seni dan musik yang kaya. Musik Turki terkenal dengan alat musik tradisional seperti saz, ney, dan ud. Tarian-tarian tradisional seperti tarian sufi yang merupakan bagian penting dari budaya Turki. Ekonomi Turki adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan populasi yang besar dan geografisnya yang strategis antara Eropa dan Asia. Berikut adalah beberapa poin penting yang menyumbang perekonomian di negara Turki. Sektor jasa adalah salah satu sektor utama dalam ekonomi Turki, menyumbang sebagian besar produk domestik bruto atau PDB negara tersebut. Ini termasuk sektor keuangan, pariwisata, perdagangan, dan layanan profesional. Industri juga memainkan peran penting dalam ekonomi Turki. Negara ini memiliki sektor manufaktur yang berkembang seperti tekstil, otomotif, elektronik, dan industri makanan. Selain itu, sektor konstruksi juga berkembang pesat di negara Turki dengan proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara,
dan pembangunan perumahan. Meskipun sektor pertanian telah melambat seiring dengan pertumbuhan sektor lainnya, pertanian masih menjadi bagian penting dari ekonomi Turki. Produk-produk pertanian utamanya termasuk gandum, jagung, buah-buahan, sayuran, dan kapas. Turki memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan banyak negara di seluruh dunia. Ekspor utama Turki termasuk mobil, mesin, peralatan tekstil, dan produk-produk pertanian. Impor utama termasuk minyak mentah, mesin, bahan bakar, dan produk-produk elektronik. Turki telah menarik banyak investasi asing dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam sektor energi, manufaktur, dan real estate. Investasi asing sendiri menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Meskipun ekonomi Turki memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk tingkat inflasi yang tinggi, defisit perdagangan yang besar, dan tingkat pengangguran yang tinggi pada beberapa periode. Sebagai destinasi wisata, Turki kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alamnya. Beberapa tempat wisata terkenal di Turki meliputi di Istanbul, terkenal dengan Masjid Biru, Hagia Sophia, dan Bazargren. Di Kapadokia, dikenal dengan formasi batu kapur uniknya, balon udara panas, gereja-gereja gua, dan kota bawah tanah. Di Pamukkale, terkenal dengan kolam-kolam air panasnya yang terasa ring, dan kastil putih dari teras kalsium. Di Efesus, situs arkeologi kuno yang penting dengan kuil-kuil, teater, dan jalan-jalan berbatu. Di Antalya terkenal dengan pantainya yang indah, teater kuno, dan kota tua yang menawan. Di Bodrum terkenal dengan benteng yang megah, pantai yang indah, dan kehidupan malamnya yang ramai. Di Troya terkenal karena mitosnya dan situs arkeologi yang penting. Turki terkenal kaya akan rasa dan variasi, mencerminkan warisan sejarah dan budaya yang kaya. Berikut adalah beberapa hidangan dan makanan khas Turki yang terkenal. Kebab, salah satu hidangan paling terkenal dari negara Turki adalah kebab yang terdiri dari daging yang dipanggang, seringkali disajikan dengan roti pita, nasi, atau salad. Meze adalah hidangan pembuka Turki yang terdiri dari berbagai macam hidangan kecil seperti humus, dolma, cacik, dan tabule. Baklava adalah kue kering yang terbuat dari lapisan tipis pilodok yang diisi dengan kacang dan disiram dengan sirup madu atau gula. Pit adalah jenis pizza Turki yang terbuat dari adonan tebal yang dilapisi dengan berbagai macam topping seperti daging cincang, sayuran, dan keju. Manti adalah dumpling kecil yang diisi dengan daging cincang atau sayuran, sering disajikan dengan yogurt dan saus tomat. Kofta adalah bola daging cincang yang biasanya dibumbui dengan rempah-rempah, kemudian dibakar atau digoreng. Turkish delic adalah permen manis yang terbuat dari gula, air pati, dan pewarna makanan, sering diisi dengan kacang atau buah kering. Doner adalah daging yang dipotong tipis dan disajikan di dalam roti pita dengan saus dan sayuran.